Itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat ya. Di pada semester genap ini kita lanjut materi kita tentang, sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu kabar, bagaimana kabar adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian ya. Semoga sehat-sehat walafiat ya. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu di rumah, jaga kebersihan rumah ya. Karena kita ketahui kita dalam masalah pandemi ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Kita jaga kesehatan selalu. Jangan selalu keluar rumah. Kalau mau keluar rumah itu cukup kalau keperluannya saja ya. Oke, kita masih dalam semester genap ini, kita melalui online ya, secara daring. Pada kesempatan ini, pada pertemuan pertama kita ini di semester genap ini, di mata pelajaran simulasi digital ya. Itu kita akan mempelajari tentang kewarganegaraan digital ya. Apa sih kewarganegaraan digital itu? Ini masuk pada dalam area kita ini di masa-masa kita pandemi ini. Digital sangat berpengaruh sekali ya. Tanpa digital kita mungkin tidak bisa apa-apa ya. Informasi yang kita dapat, kita di rumah saja, sedangkan kita bisa jangkau itu ke luar negeri ya, keluar jauh di sana, kita bisa tahu apa yang terjadi. Seperti pada hari ini, kemarin ini ada peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya ya, dari Jakarta ke Pontianak. Itu bisa kita tahu karena adanya satu digital ya, kewarganegaraan digital di dunia maya itu ya. Oke, kita ketahui dulu apa itu sih pengertian dari warga digital. Warga digital yaitu orang yang sadar akan baik dan buruknya menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi yang bersifat teknologi. Bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi, memanfaatkan TI untuk membentuk suatu komunitas pekerjaan dan berekreasi. Jadi kita ini merupakan warga digital ya, karena kita sadar kan halnya hal yang baik dan buruk yang bisa kita gunakan dalam teknologi itu sendiri. Kita bisa memanfaatkan itu TI ya, menggunakan teknologi. Kita membentuk suatu komunitas. Komunitasnya apa ya? Seperti sekarang ini kita pembelajaran di kelas daring. Kita bentuk komunitas SIMDIK, simulasi digital ya, baik kelas multimedia ya, multimedia kelas 10 multimedia A ataupun B. Pekerjaan begitu ya, pekerjaan kita masing-masing, saya sebagai guru, kalian sebagai siswa. Dan kita berekreasi ya, kita kreasi nih ya. Kita bisa menjelajah yang namanya dunia Ampat, Raja Ampat ya. Kita di Bali, kita bisa lihat itu melalui apa ya, melalui teknologi, melalui digital ya, tanpa harus kita ke sana. Jadi kita merasakan oh kita ada di sini karena adanya teknologi di sana. Berrekreasi itu yaitu memiliki kemampuan dan pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan TI ya. Kalian main handphone, main laptop itu bisa berkreasi, itu bisa namanya kreasi ya. Mengekspresikan ide, karakteristik pribadi, ide maupun tujuan yang tertuang di dunia maya ya. Saya bisa begini lakukan daring video melalui PPT itu karena membuat suatu materi pembelajaran ya, dunia maya. Itu secara tidak langsung mendorong menipisnya, menghilangkan norma-norma dan ini juga harus ditahu ya.
norma-norma sopan santun dan rasa tanggung jawab etika saat berkomunikasi. Saat kita berkomunikasi seperti begini, maupun ini kan secara offline. Kalau kita secara online kita harus sopan dan santun ya. Bagaimana memulai suatu percakapan, umpamanya mengucapkan bagaimana kabar atau mengucapkan sebagai kita seorang muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu secara tidak langsung kita harus mempunyai norma-norma sopan santun, etika dalam berkomunikasi. Itu diperlukan ya warga digital. Sama seperti kita kalau kita ketemu seseorang itu begitu juga kalau kita melakukannya di dunia maya atau menjadi warga digital. Nah, tadi kalau warga digital, sekarang apa itu kewarganegaraan digital? Jadi konsep yang dapat digunakan menurut pengetahuan mengenai penggunaan teknologi maya dengan baik dan benar, ya. Kita gunakan itu yang baik dan benar. Konsepnya ini, ya. Didefinisikan juga sebagai norma perilaku yang tepat bertanggung jawab atas penggunaan teknologi. Jadi harus kita tanggung jawab juga apa yang kita keluarkan di dunia maya itu harus menjadi tanggung jawab kita, ya. Banyak sekali orang itu masuk penjara, tidak satu kegiatan karena dunia digitalnya itu, ya. Ada undang-undang yang mengatur ini, ya. Membuat video-video yang tidak senonoh itu tidak boleh, ya. Kalian sebarkan itu tidak boleh itu. Bisa kena pasal itu ya, hukuman, ya. Sebarkanlah video-video yang bermanfaat, ya, bermanfaat bagi orang lain. Ya. Dari situ kita bisa tahu kalian warga digital yang baik dan benar itu ya. Baik, sopan ya, mempunyai perilaku yang bertanggung jawab. Implikasi penggunaan teknologi ya. Pemilihan kata dalam berkomunikasi itu harus bagus ya. Kemudian tidak menyinggung pihak lain, jadi tidak ada yang tersinggung ya. Jangan menyinggung-nyinggung pihak lain kalau kita bersosial media, sama bersosial media. Sosial media juga termasuk dalam teknologi TI, masuk dalam lingkungan warga digital, ya. Tidak memberikan informasi rahasia, ya. Seperti apa ya? Seperti passwordnya orang lain, tidak boleh kita share. Nah ini passwordnya ini, ya. Pokoknya ini yang tidak bagus oleh ini, nah, itu tidak boleh kita share atau rahasianya orang lain, ya. Apa saja yang menjadi komponen warga digital? Itu ada 9 ya, yang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu lingkungan belajar dan akademis ya. Jadi kita ini termasuk kita pelajar, guru masuk dalam lingkungan belajar dan akademis. Nah, ini juga kita masuk lingkungan sekolah dan tingkah laku. Kalau belajar dan akademis itu sama di perguruan tinggi ya. Kalau di lingkungan sekolah SD sampai SMK dan tingkah lakunya. Kehidupan di luar sekolah, nah ini juga menjadi kategori dari kewarganegaraan digital ya. Seperti kalian ada komunitas lain di sekolah lain atau di luar sekolah, umpamanya motor atau kelompok-kelompok belajar itu termasuk juga warga digital seperti komunitas sosial ya, membantu orang-orang yang membutuhkan atau komunitas sepeda. Nah, itu merupakan warga digital. Lingkungan belajar akademis, setiap orang punya hak untuk memakai fasilitas TIK ya, setiap orang itu asal dia bisa menentukan baik dan buruknya, dia bisa mengakses digital ya. Setiap orang punya hak, tetapi tidak orang mempunyai kesempatan sama untuk mengakses. Tidak setiap orang juga punya kesempatan untuk mengakses. Seperti apa contohnya? Kalian yang ada di gunung bisa mengakses digital tapi tidak bisa online. Nah, itu. Masalah di jaringan ya. Yang kedua itu komponen digital organ jenis komunikasi dan mengetahui kelebihan kurang komunikasi. Ya, kita ketahui bersama ya.
ada komunitas yang agak kurang ya, agak kurang sosialnya kayak gitu. Untuk kelebihannya. Nah, literasi digital ya, ini literasi seperti halnya informasi-informasi yang kita terima ya, kita belajar banyak. Bagaimana cara belajar yang baik? Ya, kita baca di Google, ada websitenya, itu merupakan literasi, yaitu pembacaan ya, kita belajar. Seperti sekarang juga ini kan kalian membaca, ya, ini merupakan literasi ya. Tapi dalam bentuk offline ya, kalian download, nanti kalau di rumah kalian bisa lihat videonya kembali. Lingkungan sekolah, ini lingkungan sekolah ini seperti kita ini ya, kita dalam masa pandemi ya, kita mempunyai hak privasi, kebebasan berbicara dan lain-lain. Setiap orang mempunyai kewajiban yang harus terpenuhi, membantu pemanfaat teknologi mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Nah, kita harus patuh akan aturan itu. Seperti jam segini, jam sekian kita belajar melalui online, nah itu harus kita lakukan ya. Kemudian dibuat dengan tujuan menjaga perasaan dan kenyamanan lain. Dalam lingkungan materi pembelajaran juga itu dalam digital, kewarganegaraan digital itu harus tahu etiket digital ya. Kita harus tahu dulu bagaimana kita menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lain, teman kita lain, apalagi guru. Jangan membuat suatu chat-chat atau apa yang melukai perasaan-perasaan guru ya. Jaga itu normanya ya. Keamanan digital ya, kita harus tahu ini keamanan digitalnya. Passwordnya kita, WA-nya kita itu semua sosial media itu harus kita tahu. Jangan disebarluaskan itu passwordnya ya. Jangan sampai disalahgunakan oleh orang lain ya. Ya, sampai di sini dulu videonya. Nanti kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Nanti tugasnya saya kirim ya, lihat sini atau dibaca-baca dulu supaya tidak terlalu lama ini videonya, terus kalian download. Jangan juga di-download ini, langsung saja diklik di Telegram. Jadi ini video tersimpan terus di Telegram tanpa harus kalian download di HP kalian. Jadi memorinya agak tidak banyak ya. Cukup ditekan saja play ya. Jangan di save di videonya ya. Sampai sini semoga kita sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.